Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rabi Rodia Official. Perkenalan dulu sebelumnya, host saya sebagai host baru. Saya Umar Said Mahmud Saputra. Dan di podcast kali ini kita akan membahas sedikit hal yang unik. Ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya bersama seorang ustadz yang memiliki sebuah kisah yang unik. Siapakah dia? Yaitu kepala sekolah dari SMK Rabi Rodia itu sendiri, yaitu Ustadz Fakih Abdullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah subhanallah, Allahu Akbar, sehat selalu. Begini Ustaz, saya ingin tanya-tanya santai saja Ustaz. Ini ada berita baru-baru ini tentang Syekh Ali Jabir. Itu kan ada terjadi penusukan, tapi qadarullah-nya Syekh ini terselamatkan. Bagi Ustadz itu bagaimana pendapat Ustadz tentang masalah itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dan sahabat Rabi Rodia Official dimanapun berada, kita kembali dikejutkan umat Islam dengan penusukan ulama Syekh Ali Jabir Al-Hafiz yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari penusukan dengan pisau yang sudah dipersiapkan, dan Allah selamatkan beliau sehingga hanya tertusuk di bagian lengan tangannya. Tentu kejadian ini tidak lepas dari kejadian-kejadian sebelumnya, penusukan bahkan pembunuhan para ulama yang kemudian aparat hukum memvonis bahwa yang membunuh, yang mencoba melakukan upaya pembunuhan tadi adalah orang gila. Nah, dan ini juga tidak lepas dari statement dari pemerintah bahwa upaya memfitnah Islam sebagai akar dan bagian dari radikalisme, bahkan menyebut radikalisme berasal dari sosok yang good looking, yang hafid Quran, yang suka kemudian ke masjid, yang pintar bahasa Arab. Ini akhirnya menjadi tumbuh radikalisme. Akhirnya kemudian terjadilah fitnah yang saat ini terjadi, di mana kemudian Syekh Ali Jabir tertusuk di lengan. Wa makaru wa makarullah wa wallahu khairun makirin. Dan mereka para musuh-musuh umat Islam mempersiapkan makar, namun Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ketika kemudian pemerintah menyampaikan bahwa radikalisme berasal dari umat Islam, ternyata kemudian Allah menjadikan peristiwa ini bahwa bukan umat Islam yang hafid Quran, yang pintar bahasa Arab, yang kemudian mengkaji dan mengajarkan Islam ini bagian dari radikalisme. Justru radikalisme, kekerasan itu berasal dari kemudian statement ataupun pernyataan pemerintah yang kemudian memisahkan antara agama dan pemerintahan, sehingga kemudian Islam ini menjadi dikhawatirkan, dikriminalkan ajarannya, dan akhirnya terjadilah makar dari Allah seperti ini yang mengingatkan pemerintah, mengingatkan siapapun juga bahwa ketika kemudian musuh-musuh Allah ini membuat makar, maka Allah akan membuat makar dengan sebaik-baiknya. Jadi dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kemudian umat Islam ini terus difitnah, maka Allah yang meridhoi din Islam ini akan menjadikan siapa sebenarnya Islam dan bagaimana yang menjadi musuh umat Islam itu Allah
baik Ustaz. Jadi dari peristiwa ini kita bisa mengambil ya, bahasanya memang segala sesuatu Allah sudah mengatur ya. Memang kalau belum takdirnya meninggal ya belum meninggal. Kemudian saya ini ya, pernah dengar katanya Ustaz juga pernah meninggal atau mati suri Ustaz. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz, kisahnya itu Ustaz.